Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia menyebabkan Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Corak budaya di Indonesia berbeda di setiap provinsinya. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang di dalamnya memiliki budaya yang berbeda-beda. Dapat kita lihat pada kearifan lokal, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, lagu daerah, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata, nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal ini dapat dikaji secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan yang disebut sebagai etnoscience. Salah satu cabang dari etnoscience adalah etnofisika. Etnofisika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara nilai kearifan lokal dengan konsep fisika yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Vindasari, NIM 1802101020033. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep fisika yang ada dalam salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang apa itu etnoscience dan apa itu etnofisika, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep fisika yang ada di dalam salah satu tari tradisional di Indonesia. Kira-kira tari tradisional apa ya yang akan kita bahas? Yuk ikutin terus videonya. Nah, tari tradisional yang akan kita bahas kali ini adalah tari Lah Baku. Tari Lah Baku ini merupakan tarian yang berasal dari dua kata, yaitu lah dan baku. Lah sendiri berarti pengolahan, sedangkan baku berarti tembakau. Jadi, arti dari tari Lah Baku ini adalah tentang pengolahan tembakau. Nah, sejarah dari tari Lah Baku ini sangat unik loh teman-teman. Dimana pada awalnya tari Lah Baku ini berawal dari keinginan dari Bupati Jember pada tahun 1985, yaitu Bapak Suryadi. Bapak Suryadi menginginkan Jember memiliki sebuah tarian yang menggambarkan kekhasan dari kota Jember sehingga dapat menjadi ikon dari kota Jember. Kemudian, Bupati Jember pada tahun 1985 itu mengundang Bagong Kuswadiardja dari seniman Yogyakarta untuk membuatkan sebuah tarian yang menggambarkan kondisi kota Jember. Selanjutnya, atas bantuan BK, seniman asal Yogyakarta ini, tari Lah Baku digarap oleh Bu Prayit. Kemudian, tari Lah Baku ini dipentaskan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1985. Tari Lah Baku ini merupakan tari yang menggambarkan tentang bagaimana aktivitas dari para petani tembakau di Jember. Jadi, tari ini memiliki makna gerak mulai dari petani tembakau berangkat dari rumah menuju ladang hingga mereka memetik tembakau dan menghasilkan tembakau yang berkualitas sangat baik. Nah, makna gerak dalam tari tembakau ini dimulai dari adanya gerak sisrik, ada gerak petik, gerak ngolak-malik, gerak bopong, hingga gerak membawa bopongan, di mana ini bermakna tentang bagaimana para petani tembakau bekerja dari rumah menuju ladang hingga menghasilkan olahan tembakau yang berkualitas. Selain itu, ternyata tari Lah Baku asal Jember ini memiliki dua fungsi yang sangat penting loh teman-teman. Yang pertama adalah fungsi primer dan yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi primer dari tari Lah Baku ini adalah sebagai presentasi estetis. Hal ini dikarenakan tari Lah Baku memang dibuat untuk dipertontonkan, bukan dibuat atas dasar keinginan dari penata tari. Sedangkan fungsi sekundernya ada tiga, yaitu fungsi politik, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Fungsi politik ditunjukkan pada tari Lah Baku yang merupakan keinginan dari Bupati Jember. Hal ini dikarenakan Bupati Jember ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang Bupati Jember tidak hanya berdedikasi dalam hal pemerintahan, tetapi juga berdedikasi dalam hal budaya daerah. Fungsi sosial dikarenakan pekerja tembakau
didominasi oleh wanita dan biasanya masyarakat menyebutnya sebagai buruh. Padahal buruh dalam hal ini dianggap sebagai sebutan yang negatif. Untuk itu, untuk menghapus kesenjangan sosial antara masyarakat mengenai anggapan buruh ini, maka tari lah baku ini dipertontonkan. Kemudian fungsi ekonomi ini ditujukan kepada pelestari seni, khususnya pelestari seni tari, di mana dengan dipertontonkannya tari lah baku ini maka akan memberikan ekonomi yang cukup besar pada penata tari, penata rias, pemain musik, dan sebagainya. Nah, setelah kita tadi membahas tentang sejarah tari lah baku, gerakan tari lah baku, dan fungsi dari tari lah baku itu sendiri, selanjutnya ada 3 nilai-nilai kearifan lokal di dalam tari lah baku. Yang pertama yaitu gerakan tari di dalam tari lah baku ini menunjukkan ketelitian, kelembutan, dan jiwa bersemangat, di mana hal ini ditunjukkan bahwa para petani tembakau didominasi oleh kaum perempuan, di mana dalam mengolah tembakau, kaum perempuan ini harus memiliki sikap ketelitian, kelembutan, dan jiwa bersemangat sehingga dapat menghasilkan kualitas tembakau yang terbaik. Yang kedua yaitu gerakan kepala penari dari tari lah baku ini menunjukkan adanya ketegasan dan keberanian. Hal ini menunjukkan bahwa ciri dari masyarakat Madura, di mana masyarakat suku Madura ini selalu memiliki sikap ketegasan dan keberanian yang ditunjukkan dengan gerakan penari tari lah baku yang selalu menengadah. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kearifan lokal, di mana dalam tari lah baku ini terkandung nilai disiplin, nilai kerjasama, dan tanggung jawab. Hal ini ditunjukkan dengan para petani tembakau yang sangat disiplin dan kerjasama serta tanggung jawab dalam pengolahan tembakau. Nah, selain nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam tari lah baku ini, ternyata ada konsep fisika juga loh yang terkandung di dalam tari lah baku. Nah, salah satu gerakan dalam tari lah baku yang akan saya analisis adalah gerak molak-malik. Gerak molak-malik adalah gerakan dari petani tembakau yang membolak-balikan tembakau dan mengangkat tangan yang mengartikan bahwa petani tembakau sedang membuang tembakau yang rusak. Dalam gerak molak-malik ini terdapat 2 konsep fisika yang sangat penting loh teman-teman, yaitu konsep gerak melingkar dan momentum sudut. Nah, sebelum kita masuk pada analisis konsep gerak melingkar pada tari lah baku di gerak molak-malik ini, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu gerak melingkar? Yaps, benar sekali. Gerak melingkar adalah gerak benda yang membentuk lintasan berbentuk lingkaran, di mana di dalam gerak melingkar ada banyak sekali besaran-besaran, seperti posisi sudut, perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, percepatan tangensial, percepatan total, hingga gaya sentripetal. Posisi sudut di sini diartikan sebagai perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lainnya. Sedangkan perpindahan sudut merupakan besarnya perpindahan dari posisi sudut yang satu ke posisi sudut yang kedua dalam selang waktu yang tertentu. Nah, analisis posisi sudut dan perpindahan sudut dalam gerak molak-malik adalah seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa lintasan yang dilakukan oleh penari di mana tangannya membentuk lintasan berbentuk lingkaran. Hanya saja pada gerak molak-malik ini tangan penari hanya sampai pada 180 derajat saja. Nah, pada awal gerakan memutar tangan, tangan penari memiliki posisi sudut awal sebesar kira-kira 60 derajat. Kemudian posisi sudut kedua membentuk 180 derajat. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perpindahan sudut yang dialami oleh tangan penari pada saat melakukan gerakan mengangkat tangan dan memutar tangan ini adalah sebesar 120 derajat. Akan tetapi perpindahan sudutnya yang benar adalah negatif 120 derajat. Dikarenakan perpindahan sudut merupakan besaran vektor, sehingga nilai perpindahan sudut akan bernilai positif apabila pergerakan searah dengan jarum jam dan akan bernilai negatif apabila berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, pada analisis di sini ternyata gerakan tangan berlawanan dengan arah jarum jam sehingga nilai perpindahan sudutnya bernilai negatif. Besaran kedua yang akan kita analisis di dalam gerak molak-malik tari lah baku ini adalah kecepatan sudut.
Nah, pada gerakan ini, kecepatan sudut diartikan sebagai kecepatan sudut rata-rata, yang artinya dapat diperoleh dari hasil bagi antara perpindahan sudut dan selang waktu yang terjadi. Nah, hasil analisis kecepatan sudut rata-rata yang ada pada gerakan tangan penari lah baku adalah seperti gambar berikut ini. Di mana dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa kecepatan sudut pada gerakan tangan penari di atas ada dua, yaitu kecepatan sudut yang pertama dan kecepatan sudut yang kedua. Arah dari kecepatan sudut ini adalah tegak lurus dengan bidang rotasi, jadi dapat dijelaskan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari yang menunjuk ke atas ini menunjukkan arah vektor kecepatan sudut dan 4 jari yang lainnya menunjukkan arah gerak rotasi. Kemudian arah kecepatan sudut pada salah satu gerakan tangan di dalam tari lah baku ini adalah arah yang lurus dengan bahu atau arah yang tegak lurus dengan badan penari. Selain itu, pada gambar ini kita juga dapat mengetahui bahwa gerak tangan kanan penari pada gerak molak-malik di dalam tari lah baku ini tergolong jenis gerak melingkar beraturan atau GMB, yang artinya kecepatan sudutnya akan selalu tetap atau konstan. Hal ini dikarenakan waktu yang diperlukan oleh penari untuk menempuh posisi sudut yang pertama dan posisi sudut yang kedua selalu tetap, di mana untuk menempuh posisi sudut yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 1 detik saja, sedangkan untuk menempuh posisi sudut yang kedua dibutuhkan waktu 2 detik, sehingga besar kecepatan sudut pada gerakan tangan kanan penari pada saat berputar ini tergolong sebagai gerak melingkar beraturan atau GMB dengan kecepatan sudut yang selalu tetap. Besaran yang dianalisis selanjutnya di dalam gerak tangan penari dalam tari lah baku ini adalah percepatan yang ada di dalam gerak melingkar. Di dalam gerak melingkar ada beberapa percepatan. Nah, inilah hasil analisis dari percepatan di dalam gerak melingkar yang ada pada tangan penari tari lah baku. Di mana berdasarkan dari gambar analisis ini dapat diketahui bahwa arah dari percepatan sudut ini selalu searah dengan arah rotasinya. Nah, dalam gerak tangan penari ini, arah percepatan sudutnya searah dengan arah putaran tangan kanan penari lah baku ini, di mana besar percepatan sudut rata-rata dapat dirumuskan dengan perubahan kecepatan sudut dibagi dengan perubahan waktu. Nah, dikarenakan arah kecepatan linier atau V ini selalu berubah setiap saat, maka menyebabkan percepatan mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran ini disebut sebagai percepatan sentripetal. Analisis gaya sentripetal pada gerakan tangan penari lah baku adalah seperti gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini kita dapat mengetahui bahwa gerak melingkar yang dilakukan oleh tangan kanan penari dalam tari lah baku ini dipengaruhi oleh gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Nah, besar gaya sentripetal yang dialami oleh ujung tangan penari yaitu telapak tangan dan punggung tangan penari ini besarnya sama dengan massa ujung tangan penari dikali dengan besar percepatan sentripetal yang dialaminya. Nah, selanjutnya analisis konsep momentum sudut pada gerakan tangan kanan penari tari lah baku adalah seperti gambar di atas ini, di mana kita ketahui bahwa konsep momentum sudut pada gerak molak-malik dari tari lah baku ini ditunjukkan dengan gerak rotasi yang dilakukan oleh ujung tangan penari yaitu telapak tangan dan punggung tangan penari, di mana dianggap sebagai partikel yang berputar terhadap sumbu putarnya, di mana sumbu putar di sini adalah bahu, yang dimaksud adalah bahu kanan. Jadi, bahu kanan di sini diartikan sebagai sumbu putar dalam gerakan rotasi tangan kanan penari lah baku. Sedangkan jarak partikel ke sumbu putarnya dapat dilambangkan dengan R ini digambarkan dengan panjang tangan penari. Momentum sudut yang dirumuskan dengan L sama dengan R kali P ini dengan P sama dengan M kali V dan M adalah massa dalam gerak tari lah baku ini adalah massa dari ujung tangan penari. Kemudian V adalah kecepatan yang dialami oleh ujung tangan penari. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, ternyata kita dapat mengetahui bahwa tari lah baku ini tidak hanya mengandung unsur budaya saja loh teman-teman, tetapi tari lah baku juga mengandung unsur fisika yang dapat dianalisis. Jadi,
kita tidak hanya mempelajari atau melestarikan budaya saja, tetapi kita juga mendapatkan ilmu di dalam tari lah baku. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.